Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, saya dapat kiriman artikel bagus dari seorang teman yang dimuat di portal online Zamane. Zamane disebut majalah online ya. Judulnya Studi Psikologi Orang yang Gemar Berbagi dengan Cara Melempar. Studi psikologi orang yang gemar berbagi dengan cara melempar. Ya, seru ya. Studi psikologi orang yang gemar berbagi dengan cara melempar. Ada ilustrasinya duck triad. Oke, saya bacain aja ya. Ini agak panjang, nanti kita bagi kemungkinannya apakah harus dibaca sampai habis atau cukup beberapa poin penting saja. Dikutip dari Psikologi Today, pengidap psikopat narsistik jauh berbeda dari karakter individu yang memiliki harga diri tinggi dan bernurani. Psikopat narsistik adalah individu yang jauh berbeda dari karakter individu yang memiliki harga diri tinggi dan bernurani. Jadi pembuka kalimat ini selalu mengatakan bahwa orang-orang pengidap psikopat narsistik tidak punya harga diri tinggi dan tidak punya nurani. Ngerti nggak? Ngeri nggak? Ngeri ya? Aduh. Lanjut. Dalam psikologi ada triad gelap. Dan dari sifat-sifat psikopat, narsisme, dan Machiavellisme. Machiavellians ini dari kata Machiavellis ya, yang kita tahu adalah seorang penulis di Prancis kalau nggak salah ya, zaman pertengahan, yang mengajarkan bagaimana cara meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Nggak peduli halal, haram, hajar. Pokoknya yang penting tujuan tercapai, menghalalkan segala cara. Machiavellian ya. Orangnya Machiavellian, pahamnya Machiavellisme. Oke, orang jenis ini pandai bersilat lidah. Mereka tidak akan ragu-ragu untuk menipu orang banyak. Lihai berbohong tanpa mengubah ekspresi wajahnya sedikit pun. Ngeri nggak? Pandai bersilat lidah, wah, segala macam ya. Mereka tidak akan ragu-ragu untuk menipu orang banyak. Berbohong tanpa mengubah ekspresi wajahnya sedikit pun. Lihai berbohong tanpa mengubah ekspresi wajahnya sedikit pun. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan stop impor beras, stop impor buah, stop impor daging, stop impor gula. Gitu misalnya ya. Dia nggak ragu-ragu tuh berkata begitu, walaupun mungkin dalam alam bawah sadarnya mengakui bahwa itu sesuatu yang tanda kutip tidak mungkin. Tapi karena dia seorang yang di sini disebut pengidap psikopat narsisme bahkan Machiavellisme, maka dia tidak ragu-ragu. Wih, ngeri sekali, ngeri sekali. Dan dia lihai berbohong tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Kalau ketemu orang seperti ini kita bisa tergilas, kalah soalnya ya. Pengidap psikopatik narsistik tidak ragu untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Meskipun dia menyadari bahwa tindakannya itu salah, tapi akan mengabaikan rasa bersalah tersebut. Dia tahu itu salah, tapi akan diabaikan. Kenapa? Menghalalkan segala cara. Dia tidak akan ragu untuk berbuat curang dan menjebak orang lain untuk mendapatkan keinginannya. Curang. Anda tahu kisah balada kardus digembok? Ya begitulah kurang lebihnya ya. Apa yang diberikan dan apa yang diambil. Ini menarik nih. Subjudul ini, apa yang diberikan, apa yang diambil. Hadiah yang sering dibagikan seorang psikopat narsistik sebetulnya benar-benar hadiah untuk dirinya sendiri. Gimana? Untuk kesenangannya sendiri. Bukan muncul dari rasa empati dan peduli. Tidak punya empati dan tidak punya peduli di hatinya. Dia tidak punya peduli dan tidak punya empati di hatinya. Ngeri nggak sih bro kalau ada orang seperti itu nggak peduli, bodoh amat, nggak peduli. Tapi kan dia banyak, dia bagi-bagi itu untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kesenangan dirinya sendiri. Kata artikel ini, bukan kata saya. Kalau mau protes sama dia, ada nanti linknya gampang kok, Anda klik aja majalah Zamane online dengan judul kayak tadi ya. Misalnya
Dia sangat menikmati sanjungan kerumunan penjilat yang rela menukar harga dirinya dengan pembagian jatah jabatan atau konsesi. Yang kedua nih menariknya, dan sangat senang melihat kerumunan orang berebut sesuatu yang dilemparkannya. Sangat senang melihat orang berebut, kerumunan yang berebut memperebutkan barang yang dilemparkannya, ya. Dan sangat senang melihat kerumunan orang berebut sesuatu yang dilemparkannya. Nah, ini menjadi penjelasan kenapa kita punya Presiden Joko Widodo berkali-kali, walaupun kritik udah banjir, udah dasar orang mengkritik begitu rupa, tetap saja dia melempar barang kepada rakyatnya. Ternyata menurut artikel ini memang dia menikmati, bro. Dia menikmati orang berebut barang yang dilemparkan. Dia menikmati ternyata menurut artikel ini. Kejawab kan kenapa dia tetap dengan adegan melemparkan barang kepada rakyatnya. Menikmati, saudara, ngeri nggak? Menikmati. Ih, rakyat gua. Wih, gua bisa bagi orang gitu. Beberapa waktu lalu saya narasikan di media-media percakapan kita beredar video yang dibuat oleh netizen atas bawah, oke? Bagian atas gambar lama zaman penjajahan kita, ya. Ada 2 atau 3 orang noni Belanda, 2 atau 3 ya, saya lupa persis, yang melempar-lemparkan uang recehnya, mungkin guldennya kali ya, dilempar-lemparkan dan ke sebuah halaman gitu, dan rakyat kita, bangsa Indonesia, rakyat yang tidak beralas kaki, pakai pakaian serba hitam, mungkin karena filmnya hitam putih kali, bukan ada warna lain ya, itu berebut dari gulden uang receh yang dilemparkan oleh sang noni-noni Belanda tadi, dan mereka menikmati. Dan nakal dan netizen di bawah video itu ada adegan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo juga melemparkan barang kaos dan sebagainya kepada rakyatnya, berebut. Dan menurut artikel ini, orang pengidap psikopat narsistik, gemar pamer bagi sesuatu, didorong. Ngeri nggak? Menikmati orang berkerumun berebut apa yang dilemparkannya. Lanjut, pengidap psikopat narsistik gemar pamer bagi sesuatu, didorong rasa takut kehilangan perhatian dan kebutuhan untuk melanjutkan permainan manipulatifnya. Orang jenis ini mendambakan untuk terus-menerus menjadi fokus perhatian. Wih, rasa-rasanya yang ditulis oleh artikel ini pas gitu loh. Dalam arti pemahaman kita, oh kenapa ada orang terus-terusan begitu? Karena dia takut tidak menjadi perhatian lagi, tidak menjadi fokus perhatian lagi, ya kan? Dan dia punya kebutuhan untuk melanjutkan permainan manipulatifnya. Anda tahu manipulatif? Memanipulasi, ya aduh. Orang jenis ini mendambakan untuk terus-menerus menjadi pusat perhatian. Saudara sekalian, kalau kita disodorkan foto rombongan, foto reuni lah, ada 20 orang, 30 orang foto bareng. Anda mau cari si A, gampang? Enggak. Anda harus begini tangannya. Oh, ini dia si A nih. Saya misalnya mau cari gambar Anda. Ini foto reuni SMA, 20 orang, 30 orang, 40 orang foto bareng. 40 apalagi foto bareng. Reuni. Foto gue mana ya? Lama. Ini dia. Karena orang ingin tampil, ingin dilihat, ingin ketahui. 40 orang. Kesulitan mencari orang akan lebih mudah ketika jumlahnya tinggal 20 orang. 10 orang lebih mudah lagi. 3 orang lebih mudah lagi. Si ini mana? Tuh 3 tuh yang belah kiri. Yang tengah bukan, yang tengah si Anu, yang belah kanan si Anu. Tapi kalau foto sendiri saudara, nggak ada lawan, langsung. Oh si ini nih, oh si Edi nih foto si Edi nih waktunya. Nah, Anda tahu maksud saya? Tahu maksud saya? Kenapa kita punya presiden hobi betul foto selfie sendirian di lokasi bencana, musibah? Anda lihat di tempat kebakaran dia sendiri. Stafnya, pejabat lainnya, pas pampresnya tidak berada di sebelahnya.
di tempat tsunami, di tempat gempa bumi, di tempat kebakaran hutan, dia foto sendiri. Foto sendiri. Orang jenis ini mendambakan untuk terus-menerus menjadi fokus perhatian. Sekali lagi, bukan kata saya cuma baca artikelnya saja ya. Ngeri. Potensi rasa sakit karena merasa kurang perhatian mendorongnya untuk melakukan apa saja yang dia rasa akan membuat kekaguman banyak orang kepadanya terus mengalir. Atau setidaknya jadi topik berita. Potensi rasa sakit tanda kutip di situ ya, karena merasa kurang perhatian, mendorongnya untuk melakukan apa saja yang dia rasa akan membuat kekaguman banyak orang kepadanya terus mengalir atau setidaknya jadi topik berita. Ini dia takut tidak menjadi fokus perhatian lagi. Betul-betul dia menikmati. Jadi kalau saya, Anda, ketua ini, ketua itu, pengamat ini, pengamat itu, atau bahkan Rocky Gerung ya, PKS, Demokrat udah karuan lah ya, itu mengkritik Jokowi yang berkali-kali melemparkan bantuan kepada rakyatnya, yang dia berkali-kali membuat kerumunan, walaupun dia tahu dan dia berpidato berkerumun itu berbahaya karena masa pandemi, dan itu diulang lagi, itu jawabnya ini. Orang seperti ini, kata artikel di awal artikel, orang yang mengidap psikopatik, narsistik, dan Machiavellianis. Machiavellianis. Aduh, ngeri. Menghalalkan segala cara. Narsis, psikopat. Gabungan. Orang jenis ini selalu memperhitungkan semua langkahnya dengan kepala dingin, termasuk akan menggunakan cara yang lebih halus, bahkan menawan, untuk menipu atau menjebak, sehingga korban tidak menyadari jebakan tersebut. Waduh, cara halus bahkan menawan untuk menipu dan menjebak sehingga korbannya tidak sadar bahwa dia sedang dijebak, dia sedang ditipu. Masih banyak lagi ciri lainnya, tapi begitulah ringkasnya. Ini artikel nakal betul ya. Kenapa dia bisa nulis seperti ini? Dan ini baru 3 September ya. Aduh, heran saya ya. Studi psikologi orang yang gemar berbagi dengan cara melempar. Studi psikologi orang yang gemar berbagi dengan cara melempar. Saudara sekalian, kalau artikel ini benar dan kita mencoba melekatkan artikel ini dengan Presiden kita Joko Widodo yang bolak-balik bikin kerumunan, melempar-lempar bantuan. Kemarin di Cirebon, saya buat podcastnya juga, dia lempar barang-barang itu, kaos itu sampai jatuh ke selokan parit besar. Di situ ada gambarnya, ada fotonya, si buat berita bagaimana ada warga yang datang nyemplung ke selokan itu untuk mengambil kaos yang dilemparkan Presiden Joko Widodo. Dalam berita yang lainnya, ada perempuan hamil 4 bulan terhimpit dan terjatuh untuk memperebutkan sembako yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan kerumunannya dahsyat, bos. Dahsyat sekali, dahsyat. Berebut dan berkerumun ke sebuah mobil kayak mini box tuh, agak panjang, kaca samping dibuka sedikit untuk mengeluarkan bantuan yang dikemas dalam tas merah yang biasa itu bantuan Presiden. Itu berebut, bos, berdempet, saling tarik, saling dorong, dan itu tidak apa-apa. Kerumunan. Padahal pada hari yang sama tanggal 31 Agustus, Kapolri Sigit Listio Prabowo mengatakan bahwa masyarakat jangan abai, jangan kendor dengan prokes walaupun COVID sudah mulai agak reda. Tapi yang dihimbau oleh Sigit Kapolri kan masyarakat, warga, bukan presiden, bukan bosnya. Kemarin saya beberapa kali menyarankan kepada para petinggi istana, entah Muldoko ya, KSP ya,
atau Pramono Anung, Mensesnek, atau siapa lagi ya, Pratikno itu apa? Oh, Mensesnek, Pratikno, Pramono, Mensekap, yang Menteri Sekretaris Kabinet, atau siapapun lah di sebelah yang dekat-dekat dengan Jokowi untuk menyarankan pada Jokowi, Pak, kita berkonsultasi ya psikiatri. Bahkan kemarin saya berdoa bisa berdiri di samping Jokowi dengan aman dan bisa menyampaikan seperti itu, karena saya hakul yakin tidak akan ada berani, entah Muldoko, entah Pratikno, entah Pramono, entah siapapun juga, apalagi Ngabalin, yang berani mengatakan pada Jokowi, Pak, kita di sela-sela kunjungan kita mampir yuk ke psikiater untuk periksa. Di sini sudah ada artikelnya. Jadi Allahu Akbar, Anda bisa bayangkan kalimat artikel ini paragraf pertamanya saya baca ulang ya, dikutip dari Psikologi Today. Pengidap psikopat narsistik jauh berbeda dari karakter individu yang memiliki harga diri tinggi dan bernurani. Artinya si penulis artikel mengatakan orang-orang yang mengidap psikopat narsistik dan machiavellianism itu tidak punya harga diri tinggi dan tidak punya nurani. Ataupun kalau punya sangat minim. Ngeri nggak membayangkan seperti itu? Dahsyat bos. Ini menjadi jawaban kenapa dia berkali-kali membuat kerumunan. Dia menikmati. Menurut artikel dikatakan bahwa orang-orang seperti ini membagi-bagikan sesuatu bukan untuk kepentingan orang lain. Itu sungguh-sungguh betul-betul untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kesenangan dirinya sendiri. Karena dia ingin tetap jadi fokus perhatian. Karena dia ingin tetap kekaguman mengalir kepadanya. Dasar. Saya nggak tahu apakah kalau ini dibaca, didengar, ditonton oleh para petinggi istana akan disampaikan juga kepada bosnya, Pak Presiden, mohon maaf ini ada artikel bagus, ini ada si Edi bikin podcast tentang artikel ini, kayaknya menarik juga dia, kita bisa. Ya udahlah, kita seperti itulah, kita terima seperti itu, walaupun ngeri sekali ya, ngeri sekali. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.